Book Reading Report 1. Interaktivitas dalam e-learning. Before we start presentation, let's introduce myself. My name is Kairina Kusumadewi from Educational of Technology. Oke, bismillah kita mulai pembahasan terkait interaktivitas dalam e-learning. Interaktivitas dalam e-learning dibagi menjadi 3, yaitu konseptualisasi, yaitu berinteraksi dengan konsep, yang kedua konstruksi, berinteraksi dengan tugas, dan interaksi dengan dialog. Yang pertama kita akan membahas terkait konseptualisasi, yaitu berinteraksi dengan konsep. Interaktivitas dengan konsep. Interaktivitas yang pertama, kita berinteraksi dengan konsep berupa konten materi pembelajaran. Kita berinteraksi dengan konten atau representasi materi pembelajaran. Lalu, bagaimana kita melakukan interaktivitas dengan konsep? Yaitu dengan mengaitkan pemahaman yang sudah kita dapat sebelumnya dengan apa yang sedang dipelajari, yaitu konsep atau konten berupa materi pembelajaran. Sehingga dari interaktivitas tersebut membangun konsep atau pemahaman baru yang benar-benar dapat kita pahami. Sejumlah besar percobaan pada pembelajaran telah menunjukkan hal yang tampak jelas. Kita hanya mengingat apa yang bermakna bagi kita. Pertanyaan tersebut menimbulkan pertanyaan yang penting, yaitu bagaimana agar materi yang dipelajari menjadi bermakna? Kita dapat mengambil contoh, orang yang menyukai sepak bola. Orang yang menyukai sepak bola akan dengan mudah mengingat hal yang berkaitan dengan sepak bola yang dia sukai. Seperti nama klub sepak bola favoritnya, pemainnya, skor atau hasil yang diperoleh dalam pertandingan. Seseorang tersebut dengan mudah mengingatnya karena itu sesuatu hal yang dia sukai sehingga bermakna dalam dirinya. Oke, next selanjutnya adalah membahas terkait persyaratan penting untuk jenis interaksi dalam membangun pemahaman baru, yaitu peserta didik harus diberikan feedback atau umpan balik mengenai penggunaan konsep tersebut. Nah, contohnya mungkin seperti dalam penggunaan LMS, disediakan 4 video yang memuat konten materi. Maka kita mempelajari materi melalui 4 video yang tersedia. Kemudian setelah selesai menonton video, muncullah sebuah penugasan sebagai bentuk feedback, sehingga kita mengimplementasikan penggunaan konsep baru ke dalam sebuah penugasan. Next, yang kedua, konstruksi, berinteraksi dengan tugas. Interaksi dengan tugas. Pembelajar secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, mencapai pemahaman yang lebih melalui aktivitas belajar. Dengan tugas dapat membuat seseorang pelajar bertindak dan berpikir, sehingga terdapat interaksi antara pengetahuan yang telah diperoleh kemudian diimplementasikan ke dalam tugas. Pengimplementasian melalui tugas, misalnya pada mata kuliah desain e-learning. Maka salah satu tugas yang sesuai adalah membuat video pembelajaran yang terkait dengan mata kuliah tersebut. Dengan memberikan tugas berupa video pembelajaran, maka dapat melatih mahasiswa untuk menyiapkan media by design, yaitu media yang dirancang sendiri. Dan tak hanya itu, maka konten atau materi juga dapat disesuaikan atau dikaitkan dengan materi yang terkait pada mata kuliah desain e-learning. Next, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu interaktivitas dengan dialog, yaitu berinteraksi dengan orang. Interaktivitas dengan dialog. Hal ini dapat mengkonstruksikan pemahaman yang lebih dalam kepada seorang pelajar, karena misalnya dengan bertukar pendapat, bertanya dengan pendidik, itu dapat meningkatkan kepemahaman. Kemudian diskusi. Dengan berdiskusi dapat melibatkan siklus rekonseptualisasi. Selama diskusi, pembelajar atau pembelajar akan bersentuhan dengan konsep orang lain, akan mencoba menerapkan pemahamannya dan membangun argumen baru. 3 pertanyaan mendasar sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui proses dialog pembelajaran, yaitu, sudahkah saya mengerti? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Dan bagaimana cara menggunakan pengetahuan baru saya? Oke, alhamdulillah itulah tadi yang dapat saya sampaikan terkait interaksi dalam e-learning yang terdiri dari 3 tahapan. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan.
Jadi kesimpulannya terdapat kerangka kerja untuk pembelajaran yang interaktif. Mayes dan Fowler menggambarkan siklus melalui 3 tahap. Yang pertama konseptualisasi berinteraksi dengan konsep atau materi. Yang kedua konstruksi berinteraksi dengan tugas. Dan yang ketiga interaktivitas dengan dialog atau berinteraksi dengan orang. Berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk menyampaikan materi ini. Sekian terima kasih, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.